emas biasanya daging kerbau. Silakan, semoga bermanfaat. Ya, Mas Dera rencana nikah bulan Oktober. Ada yang lebih dulu kira-kira. Lumayan dapat buku gratis. Ada sekali suara saya belum ini. Ya ada yang mirip-mirip atau beneran serius? Serius. Oh yang semangat yang belakang. Udah ada calonnya, Mbak? Ya, tadi sudah disinggung tentang keluarga gitu, kemudian tentang remaja, kemudian juga tentang bagaimana kesehatan mental kita, ya, mungkin kurang lebih itu nanti menyesuaikan waktunya. Mungkin selain saya bisa ditayangkan, ini yang dari belakang bisa lihat nggak? Oh bisa ya, lihatnya kemana? Yang dari belakang di mana? Di sini sama situ ya. Emas itu sebetulnya kita juga untuk menyongsong Indonesia Emas 2045 itu harusnya kita bolehlah cemas sedikit-sedikit itu cemas boleh. Jadi Indonesia cemas itu sekarang ini boleh dalam rangka untuk energi positif agar kita bisa masuk Indonesia Emas. Cuman ada satu waktu tertentu 2030 itu sebetulnya kita ini batas untuk mencapai hal-hal tertentu. Hanya kita itu quo-vadis itu kita itu mau kemana ya gitu ya. Kita bolehlah bertanya karena ada tekanan yang serius yaitu bonus demografi yang juga berubah total. Hari ini balita berkurang, lansia paling banyak, dan di Yogyakarta ini lansianya paling banyak se-Indonesia 16%. Karena Jogja itu angka harapan hidupnya tertinggi di Indonesia. Dan perempuan boleh, tepuk tangan boleh untuk Yogyakarta. Dan pemerintah nggak ada program untuk mengurangi lansia, itu nggak ada. Ya. Apa ada misalkan kamu hidupnya udah terlalu lama gantian dong, gitu kan nggak ada ya. Pasti tetap ya dipasang ring lah, di inilah itulah. Pokoknya kita mempertahankan lansia. Nah, hanya kita harus jadi generasi yang unggul itu penting. Keluarganya harus berkualitas dan jangan lupa mindset kita, karakter kita. Slide next. Ini tekanan-tekanan yang makanya ada namanya SDGs, Sustainable Development Goal. Ini yang harus kita capai. Tapi kita bangsa kita ini dulu MDGs juga nggak tercapai. Setelah itu kita mengikuti SDGs. Nah ini tidak tahu 2030. Nah, tergantung pada anak-anak muda. Slide. Ya. Sebetulnya no health without mental health. Nah ini sebetulnya yang ingin saya juga tekankan sedikit, bahwa bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Aslinya kan begitu. Tapi kita sekarang ini, saya ini kampanye stunting kemana-mana. Tapi setelah saya sadari, oh iya ya, stuntingnya turun tapi mental disordernya naik. Ini jadi masalah. Orangnya gagah, besar, tinggi tapi setengah kopling, error itu. Sekarang ada orang gagah, keren, tinggi itu, tapi diajak ngomong tuh nggak nyambung gitu. Bagus mana dengan yang orangnya difabel, mungkin kakinya cuma satu yang sehat, satunya kurang berfungsi, tapi orangnya luar biasa, etos kerjanya bagus, ya karakternya bagus itu. Ternyata lebih produktif yang etos kerjanya bagus, karakternya bagus. Artinya tidak cukup fisiknya, tapi jiwanya harus bagus. Slide next. Ya. Oleh karena itu ada keluarga itu menjadi satu hal yang penting. Nanti adik-adik sekalian ini kalau sudah nikah, sudah berkeluarga, tolong betul keluarga itu betul-betul harus diperhatikan. Slide. Sebetulnya di keluarga itu ada ketentraman, kemandirian, kebahagiaan. Nah, kita ini di Jogja itu ketentramannya tinggi, kebahagiaannya jauh lebih tinggi, kemandiriannya rendah. Jadi kita itu miskin tapi bahagia. Ya, itu ya kita itu begitu karena kemandirian kita masih lemah tapi kebahagiaan kita tinggi. Aceh itu tertinggi, bahagia nomor 1. Ya, karena di Aceh juga gotong royongnya bagus, rasa komunalnya bagus, ukhuwahnya bagus, tetapi ekonominya masih lemah. Slide. Nah, kalau nenek moyang kita dulu bilang asah, asih, asuh. Ya, kita mengasah seperti mengasah pisau. Keluarga kita diajar tentang ilmu-ilmu agama, diajar tentang ilmu-ilmu keduniawian,
diajari juga tentang keterampilan, tapi juga diberikan kasih sayang dengan baik, kemudian juga diasuhi dengan baik, diberikan rumah dan seterusnya. Ini nenek moyang kita itu hebat-hebat juga, sudah AIU aja udah selesai. AIU, asah asuh gitu. Kalau orang sekarang, wah teori Freud ada 8 fungsi keluarga, wah susah sekali ngapalkannya. Slide. Ternyata peran keluarga itu di dalamnya ada peran ibu yang luar biasa. Saya waktu masa COVID itu karena pekerjaan yang offline itu berkurang, saya survei secara online. Saya wawancarai 2.600 ibu-ibu rumah tangga dan keluarga. Hasilnya seperti ini. Siapa yang melakukan pekerjaan rumah? Suami istri 49%, istri yang dominan 34%. Oh, ternyata suami dominan, kecil, iya, hanya 15%. Ya. Terus saya tanya lagi, siapa yang mengasuh anak? Memang 71% suami istri. Istri dominan 21%. Suami dominan ya sedikit. Istri saja itu ada 5,8%. Membeli kebutuhan rumah, suami istri yes, tapi istri dominan 22%. Mengingatkan hidup sehat, suami istri yes, tapi istri dominan 12%. Kemudian mengingatkan beribadah juga suami istri, tapi istri tetap lebih dominan daripada suami. Kemudian yang suami menang cuma satu ini, mengingatkan berpikir positif, itu saja ya. Jadi bapak-bapak nggak usah gaya ya. Ya, nggak usah gaya. Jadi bapak-bapak neng sok ngomong positif, neng jadi sing lakoni semua itu ibu-ibu semuanya. Ini jujur, boleh tepuk tangan untuk ibu-ibu ya ini, karena bapak ini yang luar biasa. Dan ini pertanyaan itu dirembuk sama suami istri. Jadi sudah jawabannya itu sudah ikhlas, suaminya dikatakan begini sudah ikhlas. Jadi inilah kenapa perempuan itu mempunyai peran sentral dan ada pengaruh utamaan gender, karena perempuan itu seperti ini peran. Ya, slide next. Dan ternyata kalau ketemu orang waras jadi toksik, ya. Kacau karena yang satu delay, yang satu waras, ya. Yang satu dablek panjang umur, yang satu pendek umur, yang di sebelahnya yang dablek itu. Dablek, wah saya itu dablek biar panjang umur lah, ya kamu dablek panjang umur, yang di sebelahnya cepat mati gitu. Jadi hati-hati, kita punya relationship yang akhirnya kalau berkeluarga, slide next, ya, akhirnya sering terjadi perceraian. Slide next. Ini data perceraian sedih sekali. Saya mendoakan mudah-mudahan ini adik-adik yang belum nikah nanti berkeluarga, keluarganya sakinah mawaddah warahmah gitu ya. Dan anaknya soleh-soleha gitu ya. Karena kenyataan sejak tahun 2014 tren perceraian tuh masya Allah. Sampai angkanya hari ini tahun terakhir itu satu tahun yang cerai 521.000. Di tahun 2021, 2022 itu sudah di atas 500.000. Ya. Inilah fenomena yang tidak pernah diungkap di mana-mana, tidak pernah masuk berita, tidak pernah ditayangkan. Data ini kalau tidak dihidupkan tidak menakutkan. Maka sore hari ini sebenarnya saya menghidupkan data. Ini loh datanya itu. Dan data ini data inkrah, data yang sudah sah di pengadilan agama. Ya, baru dimasukkan angka ini. Jadi ini bukan data kira-kira, bukan data survei. Ini adalah hasil data real atau sensus ya, data real. Slide next. Terus meningkat terus dan ternyata mayoritas itu ibu-ibu yang mengajukan gugatan cerai. Jadi hampir 75% lebih itu yang minta cerai itu ibu-ibu. Ini berarti apa salahnya ibu atau salahnya bapak? Salahnya ibu atau bapak? Nah, setuju saya. Berarti ibu-ibu ini tidak nyaman di bawah laki-laki yang nggak jelas gitu. Ya, artinya perceraian yang sekian banyak tadi mayoritas suami sebagai khalifah di dalam keluarga itu kurang bisa menjalankan kekhalifahannya, sehingga tidak bisa mengayomi istrinya. Ya. Kan menjadi suami harus menjadi lebih dari sisi mentalnya, spiritualnya, religiusitasnya, ekonominya itu. Tapi ternyata itu tidak bisa terpenuhkan, kedewasaannya. Tapi sekali lagi
toxic people membuat perceraian meningkat. Orang toksik nggak mau kalah, iya, sama istrinya nggak mau kalah. Istrinya kalau toksik juga nggak mau kalah dengan suaminya. Kalau toksik sama toksik, wah kacau sudah ya. Orang toksik ketemu toksik, yang satu jelek, yang satu nyebelin ya kan. Nah ini bisa dibayangkan perhara. Anda bisa bayangkan setahun 500 ribu lebih terjadi broken home. Setahun 500 ribu lebih terjadi broken home. Seperti apa nasib anaknya? Ya. Oleh karena itu di forum-forum pengajian ini saya kira kita bisa bersama-sama lah kita mencegah terjadinya hal-hal yang nantinya bisa membuat keluarga kita tidak sejahtera. Waktunya hampir habis, hampir habis. Berapa menit? Tahun 2013 disurvei, tahun 2018 disurvei, tahun-tahun sekarang belum disurvei lagi. Namanya SDKI. Yang gangguan mental tahun 2013 itu 6 rata-rata per 100. Tapi hari ini tahun terakhir itu 9,8 per 100. Ya, slide next. Ya. Yang ODGJ tahun 2013 rata-rata 1,7 per 1000. Jangan tersinggung kalau juara ODGJ adalah DIY. Ya, 2,7 per 1000. Setiap 1000 yang ngomong dewe hampir 3. Ya. Dulu tahun 2018. Slide next. Tahun 2013. Sekarang itu 2018 ke sini yang guyu dewe ngomong dewe sudah naik menjadi 7 per 1000. Dan DIY juga tetap juara 2. Juara satunya malah Bali ya. DIY sudah hampir 9 per 1000. Setiap 1000 yang senyum sendiri, ngomong sendiri adalah 9 ya. Slide next ya. Next. Nah, yang paling akhir ini bukan terutama waktu kemarin saya di BKKBN, saya ulang lagi survei ini, hubungan seks pertama kali itu seperti ini. Kalau ditanya kapan hubungan seks pertama kali, semua hampir di bawah 20 tahun semua. Bahkan umur 18 tahun itu yang biru itu adalah laki-laki sudah tinggi. Paling tinggi laki-laki umur 20 tahun sudah hubungan seks. Umur 16 tahun perempuan sudah 10,8% hubungan seks. Sedangkan ini kalau kita tanya kapan Anda nikah pertama kali, hampir rata-rata jawabannya 22 tahun. Berarti artinya apa? Perzinaannya meningkat. Data ini sangat berbeda sekali dengan tahun 90. Data tahun 90. Data tahun 90 hubungan seks pertama kali tidak di 18, 17, 19, apalagi tahun 80 hampir hubungan seks semuanya di atas 20 dulu. Dan kalau ditanya nikahnya pertama kali umur 19, 20. Sehingga tahun 1980, 90 itu mayoritas hubungan seks itu tidak di luar nikah. Tapi naudzubillah min dzalik, masya Allah sekarang ini ya mayoritas bukti ini adalah hubungan seks itu di luar nikah. Oleh karena itu ini teras dakwah ini menjadi tantangan bagi kita semua. Yang ada di majalah-majalah semakin melek literasi, semakin paham tentang kesehatan reproduksi, maka semakin dia tidak menyalahgunakan. Itu survei konsisten, artinya evidence based, multi center analisis di berbagai center penelitian di dunia, hasilnya sama, sehingga itu menjadi rekomendasi. Apabila ingin kesehatan reproduksinya bagus, sehat, orangnya tidak free sex dan sebagainya, maka tingkatkanlah pengetahuannya, karena dia akan tahu betapa sekarang ini perempuan-perempuan kita tidak tahu bahwa mulut rahimnya itu kalau usianya masih 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, mulut rahimnya masih menghadap keluar, namanya ekstropion. Kalau menghadap keluar itu di daerah yang mau jadi kanker masih ada di luar. Iya. Orang-orang kita pada nggak care membaca itu, tapi mahasiswa di Belanda, bukan mahasiswa, mungkin anak-anak SMA di Belanda, di Inggris, itu anak-anak SMA sudah tahu bahwa saya punya mulut rahim masih menghadap keluar kalau usianya masih belasan tahun. Kalau masih menghadap keluar, dia ada daerah namanya squamous columnar junction, itu daerah perbatasan yang akan menjadi kanker. Kalau hubungan seks sampai penetrasi alat kelamin masuk, maka daerah yang mau jadi kanker itu tersentuh oleh alat kelamin laki-laki, maka dikelak kemudian hari menjadi kanker mulut rahim. Nah, setelah umur 20 tahun Allah dengan sunatullahnya merubah mulut rahim itu menghadap ke dalam.
namanya entropion. Daerah yang mau jadi kanker sudah tertutup, sudah menghadap ke dalam, sehingga mau hubungan seks sehari berapa kali pun, suami istri hubungan seks karena usia udah 20 tahun, ya insya Allah tidak kena kanker mulut rahim, tidak mudah. Nah, inilah salah satu pengetahuan yang kalau kita bacanya cuma baca WA terus saja ya, jadi nggak baca ilmu yang agak dalam sedikit itu. Nah, akhirnya kanker mulut rahim di Indonesia itu juara 2 ya. Kanker payudara juara 1 ya. Di dunia mana saja kanker mulut rahim nggak pernah mengenal nomor, urutannya nomor 10, 15 itu. Kenapa? Dia paham jelas. Nah, kita ini kena pengaruh medsos yang luar biasa, emotional shock-nya naik, menggebu-gebu karena melihat tayangan video di mana-mana secara bebas, pengetahuannya nggak naik. Jadi bawahnya naik, atasnya nggak naik gitu. Jadi pengetahuannya nggak nambah, tapi emotional shock-nya itu mengikuti seperti orang negara lain yang bebas informasi. Nah, tetapi ininya belum. Nah, kira-kira itu salah satu, makanya literasi itu penting, edukasi itu penting sekali. Kalau kasusnya Mas Yudi ini berarti beliau sebagai kepala pondok segala macam, apa yang bisa? Ya mau tidak mau memang, karena sexual education itu just male female, bukan sexual intercourse education. Kalau sexual intercourse education adalah pelajaran tentang hubungan seks, hubungan laki-laki perempuan. Tapi kalau sexual education itu just male female, hanya perempuan tuh seperti apa atau sehatnya reproduksi, laki-laki ini seperti apa atau sehatnya reproduksi. Ya, ketika laki-laki itu disirkumsisi, diterangkan, ternyata ini kalau disirkumsisi menjadi tidak kotor, kalau tidak kotor jadi tidak mudah kena penyakit, tidak untuk sembunyi bakteri karena kulitnya dikelupas gitu. Hal-hal seperti itu harus disampaikan. Betapa sekarang ini anak SD atau yang kena parotitis epidemika, kena gondongan yang bengkak di kanan kiri ini, itu kan musibah sebetulnya. Karena apa? Gondongan ini merusak bakteri, merusak testis. Virusnya ini merusak testis. Jadi barang siapa anak laki-laki yang gondongan terlalu lama, itu besok-besoknya spermanya kurang bagus setelah dewasa, bahkan mandul. Iya. Tapi siapa yang mau menerangkan itu di SD? Itu tidak ada. Ya tidak ada. Ya. Saya pernah diajak jalan-jalan sama wali kota Massachusetts di Boston ya, ke SD itu. Saya diterangkan ini, dia sudah tahu tentang prevention, mencegah, bagaimana mencegah penyakit-penyakit itu. Sampai ke parotitis epidemika itu ditanya, Dek, kalau Anda kena parotitis epidemika gondong itu apa yang Anda khawatirkan? Oh, saya khawatir besok nggak punya anak gitu. Nah, itu sudah ngomong gitu anak SD. Saya baru tahu loh. Nah, ini aja sudah punya anak malah belum tahu. Saya baru tahu. Terima kasih. Baru tahu banyak nih. Ya, jadi itu banyak sekali masalah yang sepele, tapi karena kita terlalu protected, kurang literasi, kadang-kadang wah ini diajari begitu nanti negatif, tabu gitu. Nah, menurut saya bagaimana kita pondok modern ya kita bisa menyampaikan. Menarik Mas Yudi, karena alhamdulillah sudahlah kan kita akan membeli gerobak sebanyak RW, tapi anggaran gerobak kan belum ada. Ketika kemarin saya ditawari, Pak Wali ini jatahnya kalau wali kota baru itu bisa diadakan mobil baru, bisa diadakan meubilir baru lah. Nah, saya bilang ya nggak usah lah, mobil yang lama aja, meubilir yang lama aja. Sekarang anggarannya untuk beli gerobak saja, karena gerobaknya kan masih sangat. Toyotanya berapa Toyota apa tadi? Kita di Kulon Progo pakai TAF tahun 2002. Oh, ya, jadi saya jadi bupati tahun 2011, saya pakai TAF tahun 2002. Ternyata saya pakai sampai 2019 masih sehat. Masih sehat. Iya, tidak apa-apa juga. Dan nyaman-nyaman aja dong. Nyaman. Dan akhirnya DPR juga nggak berani beli mobil baru. Kan dampaknya banyak, ngiritnya jadi banyak. Kepala dinas juga beraninya cuma naik Avanza. Contoh berarti ya? Ya paling tidak menghemat. Baik. Dokter, ini tinggal beberapa menit, beberapa kali retribusi Bu, ya. Retribusi yang ditarik oleh pemerintah untuk sampah itu Rp3.000 sekarang ini.
per kakak ya Rp3.000 per bulan ya, per bulan Rp3.000 yang ditarik oleh pemerintah, ngeten Bu. Tapi warga setempat kan punya guyub rukun untuk bersama-sama, itu terserah warga. Makanya Bu, nggih, matur nuwun. Silakan teman-teman sembah. di Masjid Al-Asgar. Terima kasih.